siapa yang mau nanya nanti bisa raise hand, kita langsung akan ngobrol. Itu biar lebih interaktif, biar hawanya nggak kayak lagi ngomong sendiri gitu, Mas Taufik. Good, thank you. Oh, udah beberapa muka kenal, Bang Ardika, ada CVV, Asik, Mas Noval. Oke, good. Temanya ini lucu sih. Bentar, aku baca lagi. Aku juga biasa anak-anak bisnis itu ngirim tiba-tiba webinar biar tim kamu semangat 45. Good. Nggak gitu sih. Semangat 45 itu mungkin hawanya 45 atau 1945, kemerdekaan, merdeka atau mati gitu. Pilihan yang mudah sih, merdeka aja kan dibanding mati gitu. Sekarang 2021 kita nggak bisa ngancem orang lagi kayak, oh kalau kamu nggak kerja aku keluarin gitu. Dia keluar, resign orang. Dia pulang ke rumah orang tuanya masih tinggal gratis, makan gratis gitu. Udah bukan semangat 45, mungkin semangat 2021 kali ya kalau kita mau topik malam ini biar agak hawanya milenial. Sekarang bukan milenial lagi, ada generasi berikutnya setelah milenial, ada yang tahu namanya apa? Ada tulis di chat. Generasi setelah milenial, generasi apa? Gen Z, yes. Gen Z itu generasi setelah Gen Y. Good, menarik. Teman-teman semua, beberapa saat ke depan dan nanti sampai akhir aku masih akan sering nanya-nanya dan teman-teman jawab terus di chat. Jadi standby di chatnya. Nanti kalau ini belum jawab nih misalnya, aku akan mention orangnya. Kita panggil orangnya untuk ngomong jawabannya. Good. Pertanyaan sederhana sebelum kita mulai, beberapa pertanyaan singkat adalah tentang kita lagi ngomongin tim, berarti kita ngomongin tim saya ngomongin, tim teman-teman juga diomongin, sehingga kita bisa saling belajar bersama gitu. Nah, kalau ngomongin tim tentu ada perbedaan antara ketika kita lagi startup, lagi mulai, ketika lagi smart up, lagi beres-beres untuk sistem, teknologi, struktur dan seterusnya, sama nanti scale up ketika udah gaspol, pakai remblong gitu, nggak pakai rem berarti nggak remblong untuk ekspansi. Itu ada perbedaan drastis di level itu. Tapi memang di semua level ada benang merahnya, yes, cuma memang ada sedikit perbedaan. Jadi sebelum saya mulai, kenalan dulu sama teman-teman, boleh siap-siap di chat. Yang paling sederhana, kotanya dari mana yuk? Kita lihat kota. Kota, dari mana kotanya teman-teman? Karena kalau ngomongin ini ada perbedaan. Katanya kalau bangun tim di Jogja sama bangun tim di Medan beda ya Bang Ardika ya. Kata Bang Ardika sih, nggak tahu. Aku belum pernah bangun tim di Medan. Bang Ardika kayaknya juga belum pernah bangun tim di Jogja. Tapi sama-sama bilang belum. Beda pokoknya. Emang ngaruh. Oke, Malang, Bandung, Tangerang, Makassar. Oke, Nganjuk dan oke, itu juga di kota besar sama di kota kecil itu mungkin ada sedikit perbedaan. Di timnya orang-orang yang udah punya anak 3, anaknya SMA kuliah sama yang masih lulusan SMA atau umur 19 lulusan kuliah 22-an beda juga. Oke, good. Sekarang ini belum semua jawab. Ayo, biar rame. Kita lihat-lihat semua saling kenal, saling tahu. Wonosobo. Udara dingin juga sama udara panas beda, tim. Katanya Silicon Valley termasuk salah satu tempat paling populer untuk semua startup karena suhu udaranya cukup stabil, 20-22 derajat, itu paling produktif untuk kerja dibanding yang tempat panas atau tempat terlalu dingin. Good. Sekarang ini ngaruh ke materi kita ke depan. Jumlah tim teman-teman berapa ini kalau bolehlah sharing, kita sharing biar aku nanti jangan-jangan banyak yang lebih jago, lebih keren, lebih banyak timnya, ya dia yang kita suruh sharing kan. Enggak sih, cuma kayak beda jumlah orang tim sama ketika kita baru mulai mungkin kita masih duduk satu meja, liburan satu mobil, kalau kantor masih satu ruangan gitu. Tapi nanti kalau udah di atas 100 itu udah kayak nggak bisa lebih intens. Kemudian kalau kita misalnya di atas 1000 itu udah pakai sistem, kita nggak kenal siapa semua orang di kantor gitu dan seterusnya gitu. Yuk, berapa orang timnya? Berapa orang? Berapa orang? Oke, Mas Faisal 32, Mbak Ika Novita 23,
Oke, Mas Dimas Ambara 15, Mas Yeni, Mbak Yeni 19, Mas Edwin 25, good. Nah, oke, seru. Oh iya, jumlah pesertanya beneran 100 ya, 100 pas ya. Berarti kalau dikira kita beneran. Oke, Mas. oke, good. Oke. Ada yang lebih dari 100, lebih dari 1000, nggak ngaku? Good. Nah, berarti kalau ini topik kita akan lebih ke bagaimana bangun tim secara personal, karena jumlah kalau sama tim area 800-an, oke, good. This is different ketika kita udah ngomongin di atas 200, di atas 500, itu kita ngomonginnya sistem. Kalau kita masih di bawah 50, di bawah 100, itu masih kekeluargaan, personality, kita kenal semua orang, itu masih asik banget untuk kita mainkan sistemnya. Good. Sekarang ini ngaruh juga berapa orang, kalau biar gampang, biar cepat, 90% milenial gitu atau 90% kolonial gitu. Aku pengen tahu demografi tim kalian itu mayoritasnya milenial atau mayoritasnya kolonial gitu aja biar gampang. 100% milenial. Mas Mahendra masih milenial ya? 99% berarti kalau Mas Mahendra nggak milenial. Oke, 70% kolonial, menarik. 25% milenial. Oke, ini seru kan kalau kita ada diskusi gini, kayak walaupun nggak langsung ngomong, tapi ini malah semua orang bisa ngomong di sini, setengah-setengah gitu. Jadi timnya satu orang, dia apa perut ke atas milenial, perut ke bawah kolonial gitu. Bukan. Oke, 70% milenial, 20% Gen Z, 10% kolonial. Oke. Oke, berarti mayoritas banget milenial. Kita akan yang masih mau nulis atau yang beda 200% kolonial gitu nggak ada ya? Oke, ada nih Mas Wahyu Trianggoro, 30% milenial, 70% kolonial. Oke, tapi sebenarnya ini cuma ngomongin ini secara umum. Secara umum itu artinya tiap manusia tetap spesial. Ada yang umurnya 50 tapi jiwanya milenial banget, ada. Ada yang umurnya 20 tapi jiwanya kolonial banget, ada. Tapi itu lebih kayak pengecualian aja sih. Kalau secara umum ya kita tetap harus bisa samain ini milenial kira-kira karakter sifatnya apa trennya, gaya hidupnya, culture-nya seperti itu, kolonial yang sebaliknya, apa bukan sebaliknya sih, seperti itu juga gitu. Oke, good. Sekarang terakhir sebelum kita masuk materi, kalau ngomongin apa building team atau HRD itu kayak nggak pernah selesai. Kenapa? Karena kata Simon Sinek, 100% of our customer are people, 100% of our employees are people. So if you don't understand people, you don't understand business. 100% customer kita manusia, 100% tim kita manusia. Kalau kita nggak paham manusia, kita nggak paham bisnis. Jadi artinya manusia memang kayak sebuah apa ya parameter paradoks yang nggak akan pernah selesai. Kecuali kalau teman-teman jadi super spesialis. Kemarin ada orang India Selatan yang tinggal di Singapura, dia apa namanya kerjanya sendirian gitu. Dia punya Bitcoin yang kalau dijadiin apa dolar dia udah miliarder dolar karena apa invest Bitcoin, kerjanya sendirian doang. Tapi kalau di sini kita topiknya tim, berarti kita punya tim semua. Teman-teman semua masuk ke topik tim adalah pertanyaannya gini, ngomongin tim tuh nggak pernah selesai-selesai dari ujung ke ujung, seakan-akan gitu. Padahal benang merahnya sederhana dan akan sangat sederhana. Tapi biar kita lebih enak, kita ketika teman-teman ngomongin tim militan, tim milenial, tim apa semangat 45, semangat 2021 atau apapun yang mau kita bahas sekarang, yang pengen teman-teman paling butuhkan untuk bahas sekarang saat ini di malam hari ini kira-kira apa? Kira-kira kalau bisa dibagi itu HRD itu ada urusan sama rekrutmen, ada urusan tentang sistem, ada urusan tentang training, ada urusan tentang
produktivitas, ada urusan tentang loyalitas gitu. Atau apapun satu kalimat. Oh, tentang ini, tentang sistem salary gitu. Oh, aku mau pengen banget tentang gimana biar orang bertahan jangka panjang gitu atau apapun topiknya, kira-kira satu topik, satu orang, satu kalimat. Topik yang paling ngehit malam ini apa kira-kira kalau mau jadi fokus kita ke depannya? Boleh ditulis. Satu topik. Satu kalimat boleh sih, jangan satu kata banget ya. Kalau satu kata itu apa namanya, kita harus baca lagi nanti. Tapi kalau satu kalimat lebih enak. Produktivitas, loyalitas, produktivitas, loyalitas, 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 followership, engagement, komunikasi, problem solving, gimana biar semangat kerja teamwork, produktivitas, loyalitas, produktivitas, loyalitas, budaya kerja agar semangat kerja, engagement, oke, good, produktivitas, loyalitas, konsisten, apalagi topik apapun boleh, kita kayak ngambil mayoritasnya apa, itu jadi menghilangkan blaming culture gitu. Oke, hilangkan orang yang suka blaming-nya secara sederhana. Yang ternyata yang suka blaming adalah owner-nya gitu. Oke, ingin tim yang loyal dan produktif, wah itu semua orang. Productivity, productivity. Reward and punishment team, loyalitas. Mbak Prisna kalau mau di-unmute boleh kok, biar kayak ada suara-suaranya dikit, nggak ada cuma aku. Oh iya benar, oke ayo teman-teman gitu, kayak lumayan lah. Kita nggak ngomong sendiri. Wah Mas Yuka rambutnya masih panjang ya. Oke. Pinnacle, oke, leadership level 5, menarik. Cara tim menemukan ciri mereka dalam produktivitas dengan kondisi mereka yang sudah positif. Oke, militanitas, team learning. Udah panjang lagi Mas, yang kemarin seperti potong ya. Aku belum panjang-panjang. Good, apalagi? Yo, yang belum. Selalu ada yang belum nih kalau di kelas. Kita tunggu yang belum. Yo, masih banyak nih yang belum nih. Raila, Mbak Tia Latifah Ruhmah. Oke, good. Kalau sementara sekilas loyalitas sama produktivitas sering banget muncul. Oke, sekarang panjangin dikit. Kalau kita ngomongin loyalitas dan produktivitas, loyalitas seperti apa sih dan atau produktivitas seperti apa sih yang teman-teman pengen apa atau yang jadi problem atau yang pengen jadi goal atau jadi solusi atau jadi tujuan gitu. Loyalitas yang seperti apa atau produktivitas yang seperti apa gitu. Produktivitas yang kerja pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu, nggak pulang ke rumah, nggak digaji, tetap mau gitu kah? Atau yang seperti apa? Ya, loyalitas saat gaji minim. Oke, kayak gitu kan lebih jelas gitu. Loyalitas tidak lari ketika keadaan sedang down. Maksudnya kalau senang-senang kumpul semua, tapi kalau misalnya lagi ada masalah dia kabur duluan gitu. Oke, apalagi ya loyalitas ketika bonus tidak cair. Oh, ini tetap tersenyum walaupun lelah gitu. Oke. Produktivitas tetap happy, achieve target, improvement. Achieve target. Terlalu menuntut tapi belum produktivitas. Loyalitas saat mencoba hal baru yang bukan job desk-nya. Loyalitas dalam setiap situasi perusahaan. Loyalitas sense of belonging. Produktivitas setiap institusi. Oke. Loyalitas ketika pesaing buka lowongan kerja. Loyalitas kerja. Ini pada bikin lembaga penyiksaan atau gimana sih? Kok kasusnya ini bonus cair lelah. Walaupun kerja. Oke. Selalu bersama-sama dalam menghadapi segala sesuatu, ups and downs. Produktivitas di mana selalu mau bertemu bareng. Menarik. Produktif generasi saya ada penerus ketiga, 70% karena ada warisan dari generasi bapak saya sangat susah sangat sering konflik dengan 30% generasi yang milenial. Oke, good.
Oh, ini batas kuota roomnya 100 gitu maksudnya, Mbak? Iya, jadi tuh Oke. ada yang daftar 200, tapi roomnya cuma muat Ya, 100. nggak apa-apa, biarin. Nggak, dari tadi banyak banget yang join Iya. terus nggak bisa di-admit ya. Oke, loyalitas manipulasi culture ketika ada yang bad vibe, loyalitas ownership. Oke. Produktivitas sama tanpa blaming dan tidak menunda pekerjaan. Oke, good. Aku sharing bentar, nggak lama, mungkin beberapa menit, nggak tahu mau bilang 5 menit, tahu-tahu setengah jam, nanti mau bilang setengah jam, tahu-tahu cuma 10 menit. Aku cerita beberapa kali dulu. Bentar. Oke. Oke, good. Oh iya, ini pada keluar masuk. Good. Ini karena ini dari tadi muncul di tempatku karena co-host yang pada mau masuk, join terus-terusan masuk. Kita beresin dikit dulu. Oke, good. Thank you teman-teman. Loyalitas dalam bangun tim. Menarik. Kalimat kata loyalitas itu sebenarnya gini, aku melihat kalau kita balik ke manusia sebagai makhluk hidup yang normal, sebagai makhluk sosial, semua itu pasti dua sisi. Kalau kelebihannya misalnya Mas Dedi atau Mas Fadli itu adalah orang yang tegas, bisa ngambil keputusan, berani berani bertindak gitu, mungkin nanti kelemahannya juga sama, yaitu otoriter, mungkin kayak terlalu kejam sama orang, galak, dan seterusnya gitu. Atau misalnya Koh Edwin atau Mas Naufal adalah orang yang kelebihannya adalah baik sama orang gitu. Baik sama orang, suka menolong, suka berbagi, suka membantu gitu. Mungkin nanti kekurangannya juga sama. Kekurangannya adalah suka dimintain tolong, suka dimanfaatin, atau jadi nggak enak, hidupnya susah karena ngurusin banyak orang, dan seterusnya gitu. Jadi kayak sebenarnya semua itu kayak ada dua sisinya. Biasanya kelebihan orang itu juga jadi kelemahan dia. Kelebihannya dia apa, kelemahannya dia juga apa. Jadi ketika teman-teman ngomongin loyalitas, ini juga sebenarnya semi-semi, kalau mau aku bilang, kita harus balik juga. Aku juga masih belajar terus tentang ini. Kalau ngomongin timku juga masih belum sempurna, aku sebagai leader juga belum sempurna, kita masih terus belajar bareng. Kalau ngomongin loyalitas itu jadi hawanya itu juga dua sisi. Artinya kita nyuruh tim loyal sama perusahaan, kita loyal sama tim enggak gitu. Jangan-jangan ada masalah dikit kita keluarin, jangan-jangan ada duit gaji nggak kita kasih, bonus nggak cair gitu yang tadi ngomongin lembur, nggak ada uangnya, itu definisi kita nggak loyal sama perjanjian juga sebenarnya. Kalau kita mau ngomong pernah ada perjanjian A sama dengan B, atau kalau lembur dikasih sekian, atau gaji tiap tanggal 1 gitu, itu sebenarnya sama, loyalitas itu di level itu. Tadi kalau ada yang ngomong pinnacle di level 5 atau personhood, dari ke 5 level of leadership itu kan dari mulai mission, position, performance, people development, personhood, atau pinnacle tadi. Pinnacle itu adalah ketika orang benar-benar yang namanya loyal, setia sama kita, ngikut sama kita mau ngerjain apa dia ikut, kita mau ngelakuin apa dia ikut, kita mau pindah ke kota mana dia ikut, kita mau bisnis apa dia ikut, kita mau ngapain aja dia ikut gitu. Bahkan dia rela mati buat kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita rela mati juga buat dia gitu. Jadi kalau ngomongin loyalitas yang level 1 perlu digelitikin, pertama adalah apakah kita sudah loyal ke tim kita atau belum gitu. Kita mau dia datang pagi, siang, sore, malam gitu, apakah kita juga ikut ngerjain itu enggak pagi, siang, sore, malam gitu. Ketika kita minta dia untuk berproduktivitas atau perform, kita di mata dia termasuk orang yang perform juga atau enggak gitu. Itu kayak apapun yang kita minta, sebenarnya itu harus kita kasih dulu. Makanya dalam bahasa 5 bahasa kasih itu adalah kasih dulu gitu. Baru nanti kita dapat sayangnya, dapat cintanya, dapat loyalnya, dan dapat produktifnya. Jadi kita perlu kayak yuk kasih yuk kasih yuk. Kayak teman-teman yuk, sekarang kasih video kalian, keluarkan video kalian. Aku ngeluarin videoku juga, kalian ngeluarin video kalian juga. Ayo cewek-cewek dandan dulu pakai make up.
Jadi kayak apapun yang jadi termasuk gini, apa yang paling penting dari perusahaan adalah diri kita sendiri sebagai pemimpin dan keputusan kita. Jadi kalau mau yang dirubah apa di kantor, diri sendiri. Kita merubah diri sendiri ketika kita sebagai pemimpin itu kayak bisa menyelesaikan hampir semua urusan di kantor. Kitanya jadi rajin, semua orang tim jadi rajin, pasti ke bawah hawanya. Kitanya ceria, semangat, yang apa happy, seru, sayanya ceria, sayanya semangat. Tunggu nggak sampai 2 bulan, tim jadi seru, jadi semangat, jadi ceria juga. Itu kayak apa ya? Semua yang kita lihat itu bukanlah orang lain, tapi itu adalah cermin gitu. Kalau orang nggak loyal misalnya, oh kok kamu nyambi sambil ke bisnis online gitu. Jangan-jangan kalian kayak aku, bisnisnya beberapa, jadi tim juga tahu aku ngerjain beberapa bisnis gitu. Aku dianggap nggak loyal juga pasti sama timku yang di satu titik. Oh Mas Ade lagi ngerjain yang lain juga kok, Mas Ade lagi di luar Jogja juga kok gitu, Mas Ade lagi ngerjain kok gitu. Itu kan kayak aku mau nyuruh dia kayak kamu fokus gitu, emang Mas Ade fokus gitu. Itu kayak kebayang nggak? Semua yang kita ucapin itu sebenarnya balik dulu gitu. Jadi CVV, oh kamu fokus gini sambil ngerjain bisnis kuliner gitu kan sambil itu orang gini kalimat bahasanya Mahatma Gandhi ataupun yang dibilang intinya gini walk the talk, talk the walk gitu. Kita nggak bisa ngomong A ngelakuin B gitu, ngomong B ngelakuin B ngomong A gitu. Kalau kita mau ngomong yuk kita sekarang datang jam 8 pagi gitu ya, kita harus datang jam 8 pagi gitu. Kalau kita bilang, yuk kita semua hari ini harus misalnya ngedealin satu orang 10 juta, ya kita harus ngasih contoh juga kita bisa ngedealin 10 juta kalau kita misalnya leader tim sales ya, dan seterusnya. Jangan pernah nunjuk orang menurutku. Karena sekali kita nunjuk orang, itu malah bikin hawanya sebenarnya kayak lagi nunjuk diri sendiri aja. Artinya kalau memang ada orang yang nggak produktif, mungkin produk kita kurang bagus atau kalau barang belum laku mungkin sistem strategi marketing kita kurang keren gitu. Mungkin gitu kayak semua harus bisa dievaluasi di level internal pribadi kita. Jadi kalau kata kunci, kalau mau dibilang ini nggak tahu aku dikasih waktu berapa jam sama Mbak Prisna, kalau misalnya kata kunci dari bangun tim itu adalah bangun leadership sebenarnya. Nomor satu ya nomor satu. Kalau bangun jangan nggak usah ngomong bangun tim. Jadi Mas Aris tuh timnya di belakangnya. Nanti diketawain ketika Mas Aris Tiono bahwa apa namanya kita nggak bisa nyuruh orang A gitu. Oh kamu semua pakai baju kok nggak rapi sih ke kantor cuma pakai sendal kalau ketemu customer gimana gitu. Padahal kita sendiri pakai sendal gitu kan. Itu kayak wih Mas Taufik pakai green screen ya kayaknya. Niat selalu. Aku suka mainan-mainannya Mas Taufik selalu pokoknya tuh ada hal lucu. Itu yang kebuka yang kiri itu kalau green screen atau kalau ditarik ke sana ke bawah sana. Oh iya, siap. Good. Jadi ayo kita benerin diri kita sendiri ya. Pengakuan dosa deh mungkin timnya nggak ada di sini. Saya harus ngapain kira-kira yuk? Tulis di chat. Oh aku harus lebih rajin. Oh aku harus lebih rapi mungkin di kantor. Oh mungkin aku harus datang tepat waktu. Mungkin aku harus apa namanya belajar cara komunikasi gitu. Mungkin aku harus apapun itu. Coba tulis dulu di chat pengakuan dosa dikit kita cerita aku harus apa, saya harus apa gitu. Menarik. Karena menarik ada poll atau apa namanya survei riset dari Interact Harris itu dia mensurvei faktanya 91% dari employee atau karyawan yang disurvei bilang bahwa pemimpin mereka memiliki kekurangan dari communication skill. Jadi 91% of the surveyed employees think that their leaders lack communication skill. Jadi kayak itu tapi kita selalu bilang, kok kamu nggak bisa ngertiin kita, kok kamu nggak ngerti kalau perusahaan lagi susah, kok kamu nggak ngerti kalau omset turun kita nggak bisa gajian gitu. Mungkin kita belum bisa menyampaikan, belum bisa membuat mereka paham gitu. Ya, saya harus disiplin, tidak menunda-nunda, konsisten. Aku harus membuktikan dulu sebelum aku menyuruh ke tim.
Aku harus disiplin, saya harus lebih rapi, aku harus lebih sering disiplin, good. Harus lebih komunikatif, saya harus lebih care, menarik. Saya harus berani menjadi generalis. Saya harus lebih konsisten dalam waktu, konsisten atas kebijakan yang saya buat. Ini bagus. Karena memang kadang kita bikin kebijakan tuh kayak sehari bisa 17 kali, terus kayak minggu depan udah lupa kemarin minggu lalu bikin kebijakan apa gitu. Tapi bagi orang ingat dia kayak, oh kamu kemarin katanya gitu, kok sekarang beda lagi, kok kamu kemarin kan gitu, kok katanya beda lagi gitu. Aku harus lebih konsisten, oke. Harus datang tidak telat, saya lebih teliti dan konsisten pekerjaan, konsisten. Nah, ini menarik. Hampir semuanya di atasnya bilang konsisten dan disiplin. Memang kita mayoritas entrepreneur, pengusaha itu nggak konsisten, nggak disiplin. Karena kita pikirannya liar gitu. Coba lagi, apa lagi ya, coba lagi hal ini. Padahal kemarin kita baru ngomongin ke tim tentang A, B, C gitu. Sekarang kita lagi ngerjain R, T, E, V gitu. Sehingga orang bingung. Oke, oke. Kuat waktu, disiplin, konsisten. Oke, konsisten, fokus, lebih disiplin, lebih konsisten, tepat waktu, Mbak Ika Novitasari. Oke, sering ajak ngobrol di luar, membuat standar yang jelas, lebih konsisten. Oke, good. Nah, ketika ini kita udah jadi tahu, berarti ini memang ketika teman-teman timnya 20-40 orang mayoritas tadi, gamenya selalu di situ biasanya. Kenapa? Karena kita masih belum konsisten dan disiplin untuk membuat sebuah sistem. Semuanya yang namanya sistemnya, misalnya nama perusahaannya apapun, nama perusahaannya Mas Reza Somara, sebenarnya itu bukan perusahaan, tapi adalah diri Mas Reza Somara yang digedein misalnya ya. Tadi atau apa Mas Yuka Bimatara gitu, bahwa ini cuma di kepala kita gitu. Semua peraturan itu di kepala kita, value itu di kepala kita, culture itu di kepala kita, visi itu di kepala kita, misi itu di kepala kita gitu. Kepala kita hilang perusahaannya gitu. Ya Bang Ardika ya. Jadi semua masih kita bawa gitu di kepala gitu, atau bukan belum di hati gitu, belum di tangan, belum dikerjain, masih di kepala. Jadi kalau kita ngelihat orang kayak gitu nggak sesuai dengan kita, hilang tuh orang gitu. Nggak sesuai dengan kita kerjain tuh, atau dia nggak pasti sama saya gitu. Hawanya masih saya. Jadi sehingga orang juga bingung. Nah ini makanya nanti masuk ke ilmu berikutnya adalah followership. Apakah mereka bisa memahami apa yang ada di kepala kita? Memahami itu satu hal ya. Bukan memahami, mengetahui itu satu hal, memahami itu hal yang jauh berbeda dibanding mengetahui. Tapi yang paling mahal dalam dunia leadership adalah mempercayai atau trust. Jadi ini kalau mau dikata kunciin itu sebenarnya semua ngomongin loyalitas, productivity itu semua ngomongin trust. Apakah tim kita trust sama kita gitu? Trust sama mimpi kita, trust sama belief system kita, trust sama value kita gitu dan seterusnya. Dan kalau kita mau jujur, misalnya Coach Edwin atau ini aku page 1 doang yang kelihatan. Kalau ganti page 2, misalnya apa muka tua siapa nih? Kok mukanya muda-muda. Oke, Pak Andri Hakim, JVV gitu, apa semuanya lah yang udah punya anak gitu. Bayangin kalian punya anak terus kalian mau pergi, mau ada acara apa yang harus pergi keluar tapi nggak bisa bawa anak gitu. Terus kalian butuh orang yang buat jagain anak kalian. Pilihannya ada dua. Yang pertama adalah ada tetangga kita yang kita udah kenal dekat lama, umur 16 tahun. Tapi dia nggak punya pengalaman sama sekali ngurus anak, didik anak, ataupun ngasuh anak gitu. Yang kedua ada orang yang umur 36 tahun udah punya 10 orang kita nggak tahu asalnya dia dari mana, dia orang mana, siapa dan seterusnya, tapi dia profesional 10 tahun terakhir adalah didik anak, ngurus anak, jagain anak gitu. Umur 36 tahun. Kita milih yang mana kalau anak kita? Kalau apakah yang 16 tahun yang udah kita kenal tetangga kita atau umur 36 tahun profesional yang kita belum kenal? Ternyata menariknya adalah mayoritas orang akan memilih yang umur 16 tahun, tangga kita yang udah kenal itu. Kenapa? Karena kita percaya sama dia, kita trust sama dia, value dia, cara berpikir dia, sudut pandang dia, kita udah tahu, udah kenal. Dibanding orang yang baru datang walaupun dia jauh lebih profesional. Jadi ketika kita mau hire orang, itu kita nggak ngelihat CV-nya lagi, apa dia pernah kerja di sini, dia pernah di tempat kompetitor, dia pernah perform apa, dan seterusnya. Yang harus kita tahu adalah what they believe in, apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, apa yang dia apa yang dia pegang gitu, belief system, value dia. Apakah belief systemnya sama kita, value-nya sama kita, atau enggak gitu.
Nah, jadi ketika kita ngomong produktivitas masih di level job desk, ya dia akan cuma sekedar ngerjain job desk. Tapi kalau dia ngerjain yang namanya belief system di level purpose atau value, itu akan jauh lebih produktif dan akan jauh lebih loyal. Dalam bukunya Dan Pink, The Puzzle of Motivation, Drive the Surprising Truth buat motivate people, itu ada 3 level yang kenapa orang jadi sangat loyal dan produktif. Yang pertama adalah di level otonomi, dia bisa mengerjakan sesuatu sendiri. Yang kedua adalah di level mastery, di level ketiga adalah level purpose. Artinya apa? Di level 3 itu dia harus kayak punya alasan kenapa dia harus kerja, kenapa dia harus ngerjain ini gitu. Ini bakal bikin beda apa sih gitu. Apalagi mayoritas milenial, mereka tuh semua pengen merubah dunia. Kalau mereka nggak ngerasa bisa merubah dunia di tempat dia kerja, dia akan ngerasa kayak ada kekeringan batin gitu. Dia akan keluar nyari tempat lain, ya pengen merubah dunia lagi, nggak bisa juga sih. Tapi kita nggak bisa nyadarin dia juga bahwa dia nggak bisa merubah dunia gitu. Bisa di level tertentu, di tempat tertentu. Jadi kalau dia bisa ngerasa bahwa dia bertumbuh, autonomi adalah di mana dia bisa kayak membuat perasaan dia merasa dia berdaulat untuk ngambil keputusan, untuk menentukan cara ngerjain sesuai dengan dia. Yang kedua adalah dia merasa dia tumbuh, dia merasa dia berkembang, level skill-nya dia naik, dan dia ngerasa kayak terdevelop di tempat ini. Yang ketiga, sesuai dengan purpose of life-nya. Gitu. Nah, ngomongin purpose, ini kayak jangan disederhanakan. Karena kalau kita sederhanakan, ini jadi kayak yang jadi kontradiktif gini kira-kira. Kita nggak bisa bikin semua orang purpose-nya sama, sepakat. Tapi kalau kita bisa menjelaskan purpose of life kita apa, value yang kita pegang apa, kita akan meng-attract orang-orang yang punya purpose of life yang sama dengan kita, value yang sama dengan kita. Nah, masalah terbesar di kantor biasanya leader ini nggak pernah jelasin bahwa purpose-nya dia bikin perusahaan ini apa selain naikin omset gitu kan. Kalau goalnya cuma naikin omset, bete dia. Karena kalau udah naik pun pasti disuruh naikin lagi kan nanti. Udah naik disuruh naikin lagi kayak lagu lama nih. Kita omset 1 juta disuruh 200 juta, 200 juta disuruh 400 juta, 400 juta nggak pernah selesai. Mau sampai kiamat juga kayaknya tetap pokoknya tahun ini harus lebih gede dari tahun lalu, bulan ini harus lebih gede dari bulan lalu. Kenapa? Karena kalau profitnya kalau omsetnya lebih gede, profitnya lebih gede. Kalau profitnya lebih gede, aku lebih kaya gitu kan. Kita nggak, cuma itu nggak kita bilangin ke dia kan. Karena kalau kita bilang kayak gitu kabur duluan kan dia. Nah, bahkan lucu juga tahun 2017 ada Gallup Study bilang bahwa 81% karyawan itu berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya. Itu gede banget, 81%. Mereka lagi berpikir untuk pindah kerja, meninggalkan tempat dia kerja. Jadi itu aku senang pakai riset karena riset itu kayak mereka menggunakan data, pakai metodologi yang benar, riset ya, bukan statistik. Kalau statistik itu cara untuk bohong yang paling cerdas. Kalau riset itu memang diniatkan untuk riset, nggak ada kepentingan apapun siapapun. Dan riset yang bagus biasanya dari kampus. Kalau risetnya dari perusahaannya sendiri, hasilnya tetap bagus. Jadi itu, kita ada Zoom, ada YouTube-nya juga ternyata. Oke, menarik. Nah, ini kenapa kita lagi ngomongin purpose nih, karena kita tadi ngomongin loyalitas. Jadi ada yang tahu Edelman nggak? Edelman itu dia salah satu trust barometer juga yang sangat bagus. Dia melakukan riset, angkanya pokoknya 1 dari 3 employees itu don't trust their employers. Jadi 1 dari 3 karyawan itu nggak percaya, nggak trust sama bosnya, sama leadernya, sama ownernya. Menarik. Nggak trust itu banyak ya. Tapi kalau kita ngomongin tadi, nanti kita balik ke purpose dulu. Sekarang, aku mau nanya lagi, teman-teman silahkan jawab. Purpose atau tujuan atau visi atau value atau goal besar dari perusahaan teman-teman tuh apa sih? Jadiin 1, 2, 3 kalimat, kirim ke chat. Kita mau lihat apa purpose-nya apa gitu. Silahkan.
Tulis, tulis, tulis. Dipikirin dulu boleh, ngelamunin dulu boleh. Kita tunggu pokoknya sampai 100 orang ngirim. Aku nunggunya sampai tiduran juga nggak apa-apa kok. Ayo, tulis. Ikut mencerdaskan bangsa. Panjangin, panjangin. Kita harus mencerdaskan bangsa karena bangsa kita sistem pendidikannya nomor 128 di dunia. Nomor 1 di dunia adalah Finland. Kalau kita bisa dia seperti apa gitu ya. Panjangin, panjangin. Coba. Ini cuma aku pengen sambil ngecek. Kalau tim kita, karyawan kita denger itu kayak dia ngomongnya kayak, wih keren nih, atau ih bullshit nih, gitu lah. Membesarkan usaha dan mensejahterakan tim. Good, good, good. Bentar. Jadi gini, jangan bentar. Menjadikan rumah sakit pilihan andalan keluarga dan masyarakat Kota Tangerang. Oke. Tersebut tetap menjadi usaha tersebut. Labor supaya purpose-nya selain bicara profit juga memanusiakan manusia. Oke, menguasai di Pulau Sumatera. Oke, Mas Reza Sumara bagus nih. Untuk mengurangi produk impor dengan tujuan agar kas tetap berputar di Indonesia saja dengan tagar Produk di Indonesia. That's good. Kalau kita bisa bawa impor itu apa dan seterusnya, orang punya alasan. Tapi kalau kita goalnya masih mensejahterakan tim, percaya sama aku, sejahtera tiap orang tuh sederhana nanti akhirnya. Dan dia bahkan nggak peduli sama kesejahteraan juga sebenarnya ketika dia udah punya purpose of life. Makanya banyak orang yang mengabdi, mau di pondok pesantren, mau di kampung-kampung, mau kalau di Jogja di keraton, di kesultanan dengan gaji sangat kecil. Kenapa? Karena dia kayak merasa di sini tuh hatinya tenang, tentram, tujuan hidupnya terpenuhi di sini. Bukan, tapi tentu yang namanya standar untuk sandang pangan papan udah harus terpenuhi dulu lah. Oke. Ini menarik. Ingin membuat seluruh orang tua merasa tenang jika anak-anaknya dapat bergizi baik walau harus ditinggal orang tua bekerja. Nah, seperti yang kayak gitu, yang lebih kayak emosional, lebih ada benefitnya. Menyediakan sumber makanan yang mudah, reliable, dan bergizi. Oke. Kalau ini aku bikin sebuah goal di 10 Oktober 2045. Bentar aku baca-baca dulu deh, biar fokus. Membantu anak-anak Indonesia belajar bahasa Inggris dengan pengalaman perasaan suka dan mengasihkan. Menjadi rumah-rumah orang yang terbaik dari seluruhnya, suka dengan dunia pendidikan, yang suka. Oke. Good. Oke, sekarang kalimatnya dirubah. Ini kita bukan kelas marketing, kita kelas HRD kan. Ini kalian kayak lagi jualan produk kalian ke customer nih. Padahal kalian lagi mau jual perusahaan kalian ke employee. Apa sih pentingnya anak Indonesia belajar bahasa Inggris dengan pengalaman suara mengasihkan buat saya sebagai employee kalian gitu. Apa pentingnya buat saya Sista Group itu menjadi super brand fashion store nomor 1 di Indonesia gitu. Apa pentingnya hidup orang lain jadi lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan. Jadi apa pentingnya buat saya? Anggaplah saya karyawan kalian semua, kalian jelasin ke aku, promosi ke aku, kenapa aku harus setia, loyal sama kalian di perusahaan kalian. Aku milih nih di antara 100 orang aku milih 1 nanti aku mau kerja di mana gitu. Jadi teman-teman promosiin perusahaan kalian ke aku, value purpose-nya apa gitu. Itu poinnya ke saya karyawan. Bukan ini kayak masih ke customer kalian. Kayak lagi jualan ke customer, tagline marketing. Ke saya sebagai anggaplah aku employee kalian, timnya kalian, karyawan kalian. Coba ya. Platform jaringan distribusi brand lokal ke marketing internasional. Ayo, belum. Developer properti syariah, misalnya anti riba, profesional. Buat saya, ownership memberikan gaji nakes terbaik.
Nah, ini kami customer. Ingat, topik hari ini bukan tentang bangun perusahaan, bukan tentang apa marketing produk atau jasa, atau bukan apa namanya bukan jualan ke customer, tapi jualan ke tim di internal. Aku tim internal. Oh nih, Wahyu Tri Anggoro umroh bareng tahun depan tiap tahun. Oh, kalau aku masuk aku ditawarin umroh tiap tahun gitu. Bisa membangun berbagai usaha menjadi mimpi para tim yang juga bisa membangun untuk 100.000 rakyat Indonesia. Kami bisa mencetak SDM. Atau gini deh, kalimatnya dipersonalin. Anggaplah aku sama Mbak Prisna berdua kita lagi mau daftar tempat kerja di tempat kalian, terus kalian ngomong, Mbak Prisna, Mas Satya, terserah mau nyebut Mbak Prisna atau Mas Satya boleh. Mas Satya, kalau di tempat kita visinya, purpose-nya kayak gini nih, gitu. Tertarik ikutan nggak? Gitu. Nah, kira-kira gitu. Sebenarnya ini nanya ke diri sendiri harusnya, tapi aku sederhanain jadi nanya ke aku. Kita coba. Ya, tawarin aku. Bisa bekerja sambil belajar ngaji Quran dari nol sampai tartil, perusahaan berkultur kayak pesantren. Ayo, tawarin aku sama Mbak Prisna, tawarin. Kasih penawaran, kasih offer, jualin perusahaan kalian. Ayo, Mas Novel, Mbak Windy, Mas Rahmat Hidayat, ESQ nih, apa, Mas Tarik, Mas Farhan Tarik. Tawarin aku. Di perusahaan ini mimpimu akan terwujud bersama tim. Yuk tulis yuk teman-teman yang belum nulis nih di room chat ya. Ya, Mbak Rifda. Mas Dimas Ambara. Kayak ngomong ke aku aja personal satu orang. Mas Satya kalau join di tempat kita bisa Mas Satya bisa gini nih, gitu, bisa dapat ini nih, bisa. Ini kita nggak ngomongin gaji, nggak ngomongin fasilitas, kita ngomongin value, purpose of life. Belum nggak pernah kepikiran ya. Setiap orang kita lakukan, oke, kita melakukan semua ini untuk menyadarkan seluruh Indonesia bahwa oke, good, Mas Fadli, that's good. Tapi buat aku, Mas, bukan buat Indonesia, bukan buat ibu-ibu di luar sana. Apa buat aku? Apapun impianmu. Ini serem nih, mulai kan. Kita janji-janji nih. Nanti aku bilang impianku pengen tinggal di Mars, bisa diwujudin nggak nih? Mas Ari Setiono, apapun impianmu, MLM nih. Kapal pesiar gitu. Spoiler, kapal pesiar itu 3-4 juta juga udah dapat. Jadi nggak perlu nunggu diamond untuk naik kapal pesiar. Kalau join di tempatku ada banyak SDM yang bisa diberikan ilmu-ilmu baru. Benar. Jadi aku harus memberikan ilmu-ilmu baru gitu. Oke. Akan mengasah skill pelayanan maternity atau sebagai karena mendapat layanan poliklinik kebenaran gratis. Oke, good. Menjadi CEO nasabah perusahaan sebagai partner komunikasi kayak Muzamil Hasbullah disukai sama Uhti. Oke. Ibu organik kita jalan mulai. Oke. Mau gabung sekarang kah perjalanan spiritual? Oke. Kami bersama fokusnya koalisi masih juga menyamai diri dengan oke. Jadi saya tahu ilmu yang bisa jadi anak buat. Wah, ini Mas Rizky Will Ramadan itu lagi nyiptain. Pokoknya kalian kesini contek semua, habis itu bikin produk yang sama jadi kompetitor kita gitu. Menarik sekali nih filosofi bisnisnya. Meneruskan pendidikan sebagai generasi kita. Oke. Sekarang kami berusaha menjadikan seseorang sebagai the next leader sebenarnya. Lebih baik dalam skill pendapatan sesuai kontribusi bagi perusahaan. Memberikan harapan dan terang untuk oke,
Kita nggak hanya populer rezeki kita sama saya juga kebaikan akhirat. Salam sobat jihad, asik. Kami juga yang membantu memberikan lapangan kerja yang banyak untuk orang lain. Seru. Oh, insya Allah Antil Jannah selalu berkumpul. Ini nggak ada yang salah ya semuanya. Tapi yang penting adalah ketika teman-teman coba ke tim kalian membara semangatnya menjadi 45 karena kalian tawarin misalnya Bang Ardika, insya Allah Antil Jannah ya. Atau misalnya ini untuk gizi anak Indonesia atau misalnya anak muda kreatif di Malang untuk membuktikan kalau oke tidak kalah dengan nasional bahkan internasional dalam kreativitas. Oke. Pengen nasional KM di kamu harus kita akan sama-sama berjuang untuk pendidikan Indonesia dan manusia. Oke. Maksudnya jika bergabung dengan perusahaan saya, suasana rumahan. Jadi kalau kerja berasa di rumah sendiri, nggak berasa kerja. Oke. Atau nggak kerja. Bukan nggak berasa kerja, nggak kerja. Oke, good. Teman-teman semua, thank you. Seru. Penawarannya menarik. Riba ke seluruh masyarakat melalui properti syariah. Ini tidak hanya teman di dunia, tapi sampai akhirat. Oke. Oh ya, alhamdulillah kita berhasil mengeluarkan Pak Zaim Saidi riba. Oke, anyway, oke, menciptakan karakter kuat. Nah, ini semua kayak slogan orang kampanye nggak sih? Kayak apa namanya? Kayak politikus yang ngomong di panggung nggak sih gitu? Jadi kayak apa namanya? Ini Mas Tuko ngelihat ini memang teman-teman mungkin kaget juga ditanya kayak gini karena nggak pernah mikirin ini kan, ini baru dipikirin juga sehingga belum kayak kerasa soul-nya untuk itu gitu. Itu bahkan untuk level ini tuh harusnya munculnya itu, nah itu dia jadi bullshit benar. Karena kita nggak ada feel-nya. Apakah itu benar-benar yang mau kita wujudin atau bukan gitu. Benar-benar yang kita mau atau bukan, atau yang penting itu ya keren lah gitu. Menciptakan 1 juta entrepreneur gitu. Menciptakan kayak apa, kita bikin apa gitu nomor 1 di Indonesia, itu karena kita sebenarnya nggak ada perasaan. Terus udah taruh aja gitu. Belum personal rasanya, benar. Jadi kayak karena kita belum personal, terus ya udah kita taruh aja biar ada gitu. bukan karena memang itu yang benar-benar kita mau. Nah, menariknya nanti tim itu juga manusia yang punya apa, radar atau vibrasi yang dia bisa merasakan apakah itu benar-benar yang kita mau atau kita cuma sekedar ngomong. Nah, pelan-pelan nih. Itu yang benar-benar kita mau atau oh iya Mas, oke, berguna bagi sesama membagi keluarga di Surabaya melalui makanan. Berbagi sesama maka sangat acuan bersilaturahmi jika kita membantu bagi banyak orang maka berguna bagi kebahagiaan orang lain. Nah, ini tuh aku nggak tahu. Aku mau nanya deh. Dari semua ini ada yang klik nggak teman-teman? Sebutin. Kalau ada yang punya Mas Eka nih klik, atau punya Mas Kudori klik gitu. Ini Masmu mantep nih gitu. Ada nggak? Coba. Kalau ada boleh di setting ke sini. Kalau belum juga sharing di chat. Belum ada gitu. Atau yang ini mantep banget nih, aku tertarik gitu. Mungkin perasaanku aja ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu, aku pengen ngecek teman-teman dari semua yang disebutin tadi di atas, ada yang klik belum? Coba sebutin. Kalau ada sebutin. Oh, belum ada Mas Reza. Good. Kalau belum sebutin juga belum ada gitu, coba. Belum. B aja sih, belum ada. Gitu. Oke, mayoritas belum ada. Artinya apa? Ketika ini kita sampaikan ke tim kita, anggaplah tim kita 100 orang,
semua juga bilangnya belum dibawa dalam hati, tapi mulutnya bilang oke, siap, semangat gitu kayak gitu. Tapi dalam hati dia masih berontak sebenarnya. Kayak enggak, apaan sih lo gitu. Dalam hatinya gitu, tapi kan kalau kalian bosnya gitu, dia nggak mungkin bilang gitu kan. Mereka kayak masih yang kayak sopan dengan bilang kayak oke gitu, siap gitu kayak. Tapi dalam hatinya sebenarnya nggak terima dia apaan sih, nggak penting deh. Gue nggak pengen kok, lo aja nggak ngelakuin itu, beneran nggak sih itu bohong gitu, bullshit lah tadi kata Mas Taufik gitu. Jadi kita sendiri mungkin ngerasa ini belum klik gitu, terus udah mulai kita keluar-keluarkan, mulai kita briefingkan, jadiin visi misi perusahaan, mulai kita tempel jadi figura, jadi yel-yel gitu, sehingga yang ada malah jadi lucu gitu, orang-orang ketawa dengan perusahaan kita gitu. Makanya orang-orang kayak Mother Teresa, Nelson Mandela gitu sih, Mahatma Gandhi, Martin Luther King dan seterusnya itu bisa hanya kayak dia satu orang tapi semua orang ngerasain energinya bahwa dia pengen membawa punya purpose gitu sehingga tiba-tiba dibantu sama jutaan orang karena kerasa banget energi yang dia sedang salurkan. Jadi ini juga sama, kita ngomongin visi tapi dia ngerasa kok nggak walk the talk sih visinya ini ngelakuinnya itu gitu. Misalnya tadi Mas Reza ya mungkin nggak tahu, mungkin sepatunya masih Reebok gitu, jamnya masih Apple Watch gitu, belum yang lokal semua gitu. Naik motornya masih Honda, mobilnya Toyota gitu mungkin. Katanya mau nggak impor, lihat rumahmu impor semua, lihat kantor ini impor semua gitu. Mungkin walk the talk, talk the walk-nya itu kita bilang nggak impor tuh cuma berarti nggak impor cuma buat produk fashion ya, yang produk fashion spesifik ya jaket jeans yang kayak kita produksi itu berarti bukan ngomongin nasionalisme, itu ngomongin kepentingan bisnis kan itu. Kayak kadang itu yang dibilang bahwa kata-kata hanya 7%, 93%-nya adalah non-verbal communication. Kita merasa sudah bilang A, tapi mereka dengarnya B gitu. Karena oke, mampu bersaing untuk sangat panjang perusahaan yang ada, artinya jenjang karir di PT Arko, jenjang karir yang ditawarkan. Ya ini yang sebenarnya dibuat oleh semua sistem pendidikan kita agar bikin orang mau mengikuti jalur apapun yang dipikir oleh sosial itu benar. Tapi kalau mengikuti kata hati biasanya belum itu udah personal sih. Tapi paling enak sebenarnya adalah ikutin kata hati diri sendiri dulu. Nah, menariknya ini mungkin yang jadi PR, banyak orang belum pernah dengerin kata hatinya sendiri. Kalau orang udah dengerin kata hatinya sendiri, nanti yang lain juga bisa ikut dengerin. Coba dalemin. Kalau kita kayak udah tahu kan orang yang bisa kayak bentar aku ada video. Oh iya, buat temen yang join di YouTube udah banyak juga loh, Mas. Oke, good. Di YouTube. Aku share ini ya. Share screen. Oke, kita nonton video dikit. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan ya, Mbak? Kelihatan. Oke, good. Ini ada orang yang lagi joget di tengah nih sendirian. Dia nggak pakai baju. Padahal yang lain duduk gitu. Ini ngapain dia joget-joget sendirian gitu. Nggak penting banget sih gitu. Ini kayak orang gila gitu. Ada satu orang ikut. Tapi karena dia jogetnya pakai solo gitu, dia nggak peduli sama orang lain, dia tetap joget aja, senang menikmati musik yang ada, dia joget seru-seru sendiri gitu, bener-bener kayak let it flow gitu, pakai soul, pakai jiwa jogetnya gitu. Satu orang join gitu. Satu orangnya juga sama, dia ngikutin gerakannya, nggak penting apa kata orang, nggak penting apa yang dilihat, pokoknya aku mau menikmati hidupku, aku mau menikmati musik, aku mau joget gitu. Orang ketiga datang, seru-seruan, ikutan joget.
Tapi musiknya biasa aja, nggak yang bagus-bagus, nggak yang enak banget, suaranya nggak yang gede banget juga. 2 orang lagi join. Tiba-tiba kayak makin banyak yang join gitu. Nggak ada yang tahu kalau awal mulanya cuma 1 orang tadi yang nggak jelas sendirian ngakuin itu gitu. Kebayang nggak tiba-tiba jadi sebanyak itu semua orang ikut join joget. Ini nggak ngomongin jogetnya ya bagi yang nggak setuju joget, tapi lebih kayak ketika orang suaraku kedengeran nggak bisa? Oh ya. Nah, itu contohnya. Kita nggak ngomongin jogetnya, tapi ketika orang ngelakuinnya dengan hati, dengan soul, dengan jiwa gitu, itu bisa menginspirasi banyak orang buat ikutan gitu. Jadi kalau yang kita lakuin kayak sudah menginspirasi, kita datang ke kantor dengan semangat, yang kita kerjain kan menyenangkan, kita punya passion untuk itu gitu, orang kayak akan lebih tertarik untuk main sama orang-orang yang seperti itu. Dibanding kalau kita kayak datang dan pergi, kita juga kayak nggak tertarik amat sama bisnis ini gitu. Jadi please dipikirin lagi sebenarnya tujuan kalian lakuin bisnis ini apa, karena ini nggak cuma hidup kalian, kan udah ngajak hidup orang lain, kan udah bisnis 10 tahun, ada misalnya timnya 30 gitu, berarti ada 30 orang kali 10 tahun, ada 300 tahun umur manusia yang terbuang juga kalau kalian yang kalian lakukan nggak penting-penting amat atau kalian nggak pengen-pengen amat gitu. Sayang umur manusia 300 tahun gitu. Kebayang nggak sih? Ini harusnya mau ngomongin tim jadi ngomongin leadership ya. Jadi sorry ya, dari hati aku ngomongnya. Banyak orang ngerasa timnya yang salah, tapi sebenarnya kadang kita lupa ngaca gitu bahwa jangan-jangan kita sendiri yang masih belum nge-feel dengan apa yang kita lakukan, sehingga yang terjadi seakan-akan timnya yang nggak loyal gitu. Mungkin kita yang nggak loyal sama mimpi kita. Kalau kita loyal banget sama mimpi kita, akan muncul orang-orang yang akan ikut datang mewujudkan mimpi-mimpi kita bareng di mereka semua gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin loyalitas, pertama kita harus punya mimpi dulu yang memang benar mimpi kita, beneran dari hati kita. Ko Edwin Novi bilang, oh ya untuk bla 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 bla, tapi kalian berdua juga berkali-kali bilang kayaknya aku mau udahan aja deh, kayaknya mau tak serahin orang aja atau tak tutup aja ya gitu. Itu kan kerasa sebenarnya hawanya sama timnya ya nggak, Novi? Itu jangan sampai kita nggak ngomong aja kerasa kok, apalagi kita ngomong kan. Itu lebih deklarasi yang bikin tim bubar sih. Jadi jangan sampai malah kita dulu yang nyerah sama mimpi ini, sama value ini, sama cita-cita ini. Apalagi kayak Mas Yuka juga sama yang dunia startup itu kan butuh kayak spirit gitu ya, what doesn't kill you make you stronger gitu, kayak dan seterusnya gitu. Kalau ngomongin nggak gajian, yang nggak gajian siapa duluan nih? Jangan-jangan kita tetap gajian, cuma tim yang nggak gajian gitu. Jangan-jangan tabungan kita masih banyak, kita nggak nanya tabungan tim berapa gitu kan. Hal-hal kayak gitu agak lucu nanti ketika kita ngomong di atas tadi. Bentar, ini topiknya nggak ini tadi rencananya. Jadi ngomongin ini gitu. Ya. Wheel of Life. Good. Itu sih, menarik. Bahkan fakta dari Gallup Study bilang bahwa 85% karyawan itu nggak engage dengan tempat kerja gitu. Padahal kalau dia engage, ketika dia engage itu sebenarnya ngerasa direcognize, ngerasa diapresiasi,
faktanya itu 682% peningkatan revenue-nya. Jadi kalau dia ngerasa di-recognize, diapresiasi, ngerasa di-acknowledge gitu bahwa dia itu ada, dia itu manusia, dia itu orang, dia itu punya impian, dia itu punya mimpi, dia itu punya cita-cita, dia itu punya value, dia itu punya purpose, cuma digituin aja, itu ternyata produktivitas yang teman-teman tadi bilang itu naik 682%. Angkanya serem dan menarik, pakai riset menarik sekali sih. Bahwa ketika kita tahu bahwa hanya dengan kita sharing the same vision, purpose, dan value, itu dia merasa sangat direcognize dan diapresiasi. 682%. Bagaimana meningkatkan omset 6 kali lipat dalam waktu sebulan? Apresiasi tim, recognize tim, bikin tim merasa memiliki purpose atau value yang sama. Kalau dia nggak punya purpose sama value yang sama, jangan dipertahankan. Ngapain kita pertahanin orang yang nggak punya cita-cita yang sama-sama kita? Menarik. Tapi yang lebih menarik, kita udah punya cita-cita belum? Ya, aku nanya nih sekarang. Anggaplah aku marketingnya. Jadi gini, ingat, dalam leadership level 5, ini nggak ngomongin perusahaan, ini ngomongin diri kalian sebagai leader. Makanya kalau di dalam perusahaan nanti ada manajer marketing, dia keluar, tiba-tiba dia bawa tim, dia membajak tim, dia nyulik tim. Enggak. Itu karena tim kita sebenarnya juga memang dari awal dia ngikut sama si manajer marketingnya, dia bukan ikut perusahaan. Dia deket sama manajernya, dia deket sama si tim leadernya dia gitu. Dia nggak deket sama kalian sebagai owner gitu. Customer juga sama, dia nggak nyolong customer. Customer itu membeli dia, membeli produk dia, membeli service dia, kemudian ketika dia pergi, customer nggak mau berurusan sama orang lain, dia maunya, kamu kemana sih, aku ikut kamu aja gitu. Ya karena dia memang percaya sama orang. Makanya kita harus bikin tim leader kita, manajer kita, direktur kita, CEO kita untuk percaya sama kita, ngikut sama kita, loyal sama kita. Nanti sehingga ketika timnya loyal sama dia loyal sama kita, terjadilah ekosistem yang indah gitu. Ya, sekarang jual mimpi kalian di sini, jual mimpi kalian. Tapi ini kita tempat-tempat belajar aja lah, anggaplah kita nggak saling kenal semuanya. Mimpinya apa, yang kira-kira cita-citanya apa, atau value-nya apa, purpose-nya apa, edit. Bukan ngomongin perusahaan, ngomongin diri sendiri. Ngomongin diri sendiri. Ini kalau interaksinya bagus banget, nanti aku share juga purpose value-ku apa, visiku apa, misiku apa. Yo. CEO is the simple mini version of your company ya. Oke, good. Mimpi saya, saya, bukan kami, bukan perusahaan kami, bukan kita, saya dan tim, saya, mimpi saya, cita-cita saya, purpose saya. Istilahnya gini, kalau duit udah nggak ngaruh, duit udah jadi nggak penting, apa yang mau kalian lakukan, itu satu. Atau istilahnya, kalau anggaplah nggak ada surga, nggak ada neraka, terus hari ini hari terakhir kalian di bumi, di dunia, dan kalian cuma boleh ngakuin satu halnya apa gitu. Nah, kira-kira mimpi purpose value yang beneran kayak itu goal kalian tuh. Jadi kalau kalian lakukan hari ini pagi siang malam atau mungkin setahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian nggak akan tuh kalau pengen duit nggak penting, pengen jalan-jalan keliling Indonesia. Terus kita ngomong ke tim kita kan, ayo kerja keras biar kamu bisa membiayai aku jalan-jalan keliling Indonesia. Kayak Mas Hati atau dibiayain timnya keliling dunia gitu. Nggak gitu juga sih. Jangan-jangan bikin perusahaan travel ini company atau backpacker company atau tour company yang langsung bisa mewujudkan cita-citanya kan. Nggak tahu Mbak Hesia Sodikova itu bisnisnya apa sekarang. Kalau kita bisa langsung bisnis yang sesuai dengan apa passion kita, why not gitu kan. Kita bisa memilih gitu kan. Itu namanya kayak tipping point ketika kita di intersection ya. Oh ya Mas Taufik, kita selisih 2 hari ya kemarin di Bandara Jakarta ke Turki. Ya, harusnya aku tanggal 7 jadi tanggal 9. Ayo, semua sharing. Cita-citanya apa? Mimpinya apa? Kan kita jarang ditanya kayak gini. Yang semua teman-teman bisa sharing ke room Membuat chat perusahaan ya. yang banyak bisa berbagi dan membantu banyak orang yang tidak mampu. Apakah harus membuat perusahaan sendiri atau join memang sama perusahaan yang udah kerjaannya bantu orang gitu. Dompet Duafa kah, Republika kah, ACT kah, kita bisa kah, itu langsung bantu orang. Ayo, apakah itu yang kita mau? Atau ego kita yang pengen kita yang bantu, saya yang bantu, perusahaan saya yang bantu. Nanti pertanyaan ini lucu. Karena itu yang akan ditanyakan tim tapi nggak diucapkan. Jadi ini kayak
sekali-kali lah, biasanya kan nggak ada yang berani nampar kalian kan, nampar-nampar apa business owner atau CEO. Nah, aku bantuin lah, ini mungkin suara tim kalian ya. Mimpi saya dan tim memiliki financial freedom. Ingat, sebutkan angkanya. Apakah 100 juta sebulan, apakah 1 miliar di rekening, atau 10 juta dolar di aset, gitu, apapun itu. Tapi angkanya harus jelas. Saya harus memiliki financial freedom seperti ini, tim saya berapa, gitu. Ada roadmap-nya nggak biar dia punya financial freedom? Definisi financial freedom apa gitu? Ini ada yang menarik. Hampir semua pengusaha dulu ketika mulai bisnis dia pengen dua hal sebenarnya. Tapi mayoritas setelah jalan bisnis 10, 20, 30 tahun yang tercapai cuma satu, yaitu financial freedom. Hal yang kedua dia hilang, yaitu time freedom. Jadi dia punya finansial tapi nggak punya time. Banyak pengusaha hidupnya punya duit tapi nggak punya waktu gitu. Itu kayak perlu cukup jelas juga. Roadmap-nya buat tim gimana biar financial freedom gitu kan. MLM jelas banget, kita goalnya financial freedom, kamu kalau gini dapat duit segini, kalau gitu duit dapat segini, kalau dapat segini dapat segini, itu kayak dia makanya bisa booming sampai menarik banyak sekali member karena visi dia jelas, misi dia jelas, strategi dia selaras dengan visi misinya gitu. Recognize dari karya saya, seni, craft, dan atau talent. Oke. Pengennya kalau sudah meninggal nanti perusahaan atau pilot dan hasilnya bisa untuk sumber pemasukan desa dan semua orang masih tertinggal. Kenapa harus nunggu sudah meninggal? Kenapa nggak dari sekarang? Berapa persen yuk, gitu kan? Itu kan kayak gesture bahwa memang ini untuk sana kok, aku nggak peduli sama diriku kok. Aku hidup pakai UMR aja kan, makanya banyak kayak Steve Jobs ketika tahun 1985 dia dikeluarin, ketika baik lagi dia bilang, gaji $1 aja setahun gitu. Nggak butuh duit gue butuh senang berkarya di Apple gitu kan. Itu banyak juga menarik kalau kita ngomongin si Howard-nya Starbucks, Michael Dell-nya Dell, mereka sempat dikeluarin dari kantornya, si Steve Jobs dan seterusnya. Tapi ada yang nggak bisa pergi ketika si purpose sama value si kreator, si co-founder ini, sehingga ketika dia pergi, ini kehilangan soul, kehilangan nyawa. Akhirnya Dell, Apple, Starbucks harus narik lagi mereka untuk join biar perusahaannya punya soul, nyawa, ruh, spirit lagi gitu. Quality time dan income pasif, mengajar pendidikan sumber gratis yang berkualitas berbasis sains terkini gitu. Oke, good. Oke, jangan-jangan langsung aku jadi direktur utama Indonesia mengajar gitu, Mas Taufik Kisani. Atau si Dahlan Iskan kemarin Ciheras mengajar, Kelson. Why not? Kita jangan muter, tiba-tiba nanti dapat Nobel Prize, tiba-tiba kayak si Muhammad Yunus dan seterusnya, bisa jadi nanti dapat bantuan dari ADB atau IDB atau UNICEF atau apa. Tapi just ketika kita kayak ada orang India yang Khan Academy ya, kalau pernah dengar ya, Khan Academy cuma bikin gampang banget YouTube kayak gitu, ngajarin gitu. Tiba-tiba sama Bill Gates Foundation dikasih berapa juta $, hanya sharing video ngajarin matematika di YouTube gitu kan. Karena dia nular gitu. Kalau teman-teman lihat yang one of the best, misalnya Nas Daily. Nas Daily cuma mau ceritakan tentang kehidupan. Human of New York, dia cuma moto-moto orang. Tapi dilakukannya dengan passion. Sehingga orang-orang, jutaan orang di dunia itu benar-benar terinspirasi untuk apa yang dia lakukan gitu. Oke. Aku baca lagi. Mimpi saya bisa mengembangkan kemampuan tim sehingga perusahaan bisa ikut berkembang. Kalau perusahaan ikut berkembang, omsetnya naik, profitnya naik, saya lebih kaya sehingga mimpi saya bisa tercapai. Bukan gitu. Yang satu vibrasi dan bisa senang-senang terus tiap hari gitu. Oke, good. Bikin taman bermain, bikin kerja di Dufan atau Disneyland gitu. Closing pendapatan meningkat, impian tercapai. Impiannya apa gitu. Jadi jangan kita nyebut aku harus ini dulu baru itu. Itu jalan muter seluruh orang di dunia. Ngerasa kalau untuk bahagia harus ini dulu, harus punya motor dulu, punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya istri dulu, punya anak dulu, punya cucu dulu. Tapi nggak pernah berani bilang goal sebenarnya ini gitu.
Saya sedang menikmati membina anggota tim saya. Mas Aris Tiono tanya timnya, nikmat nggak dibina sama Mas Aris gitu. Mas Aris bilang saya sedang menikmati membina anggota tim. Anggota timnya yang di belakangnya enak nggak dibina sama Mas Aris loh. Jangan-jangan nggak enak lagi. Satu arah gitu. Oke, sejahtera memastikan suatu membantu masalah individu, tim akhir loyalitas mereka naik. Vibrasi foundernya ya jangan hilang. Saya yang punya toko bareback terbesar. Saya untuk pribadi menjalani hidup ini bersama keluarga dengan sangat baik, finansial dan time freedom. Memberikan kesejahteraan, bla bla bla. Hari tua nanti nikmatin hasil yang udah kita simpan dari muda. Ini juga bahasa film Hollywood nih. Kita nikmatinnya di belakang. Harusnya nikmatin dari sekarang, enjoy dari sekarang, happy dari sekarang bisa Mbak Vera. Saat ini saya sudah menikmati membina anggota tim supaya menjadi individu yang lebih baik dari tempat semula bla bla bla. Finance sama time freedom buat bikin komik. Oke, jangan-jangan dengan bikin komik bisa punya financial freedom sama time freedom. Kenapa harus financial freedom dulu sama time freedom dulu baru bikin komik? Ada orang-orang yang kaya banget, Fujiko F. Fujio dan seterusnya yang benar-benar. Kalau aku ketawa kok kalau ke Jepang lihat Doraemon, Dragon Ball, apa itu udah benar-benar jadi industri gitu. Ada buku bagus banget yang biografinya si Stan Lee yang bikin Marvel, dari dia mulai garasi, mulai bikin gini, majalah, koran, segala macam, sampai Marvel sekarang jadi industri triliunan rupiah gitu, karena dia kayak percaya bahwa yang dia lakukan tuh benar gitu, menurut hati dia gitu, dia happy dengan jalanin itu gitu. Aku lagi mau bikin komik juga Mas Aslas, jangan-jangan bisa dapat duit dari bikin komik. Coba japri aku ya, kira-kira ada beberapa komik yang mau kita bikin ya. Menjadi seorang hijab traveler, seorang muslimah yang membawa mahkotanya untuk mengajar setelah menginspirasi orang-orang melalui perjalanan yang sudah dilaluinya. Dan orang, oke, good. Di sini ada tuh teman-teman kita si apa namanya Mas Adi Chandra terus segala macam Mbak, mereka keliling Indonesia benar-benar jadi traveler sih Mbak Mila tuh goalnya jadi hijab traveler, langsung berangkat, duit di kantong mungkin cuma 200.000 udah sampai ujung Merauke gitu. Jadi kayak sebenarnya jangan-jangan mimpi kita tuh bisa diwujudkan hari ini gitu, nggak usah nunggu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Yang penting kita tahu mimpi kita apa gitu. Bentar nih gila, ini bukan topik building tim ya. Sorry. Ini menjadi peta yang melakukan profesi bagi setiap orang yang oke, good. Oke, good. Autopilot and menikmati hidup gitu. Good. Oh, Mbak Eng pulang ke Jogja nih naik kereta. Halo. Good, 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 good. Ya, sip teman-teman. Ini pembukaan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materinya. Loh gila, dari tadi ngapain gitu? Nggak tahu. Kita jam berapa sekarang, Mbak? Jam 9 ya? Jam 8.51. Oke, good. Sebenarnya udah nggak perlu masuk materi karena teman-teman udah mulai masuk ke situ, mungkin bisa tanya jawab. Tapi sebenarnya dari sini kita udah tahu sih kenapa tim kita belum loyal ya, karena mungkin kita belum loyal sama mimpi kita sendiri juga gitu. Jadi orang lihat kita masih orang yang bingung dengan arah hidup kita, terus kita mau ngajakin orang untuk ngikutin hidup kita yang arahnya juga belum jelas gitu. Kebayang nggak? Kita kalian ber-50, ikut aku. Terus Bapak oh kemana? Aku juga belum tahu, pokoknya ikut ya gitu kayak. Kebayang nggak ada kalau apa ada film bagus banget tuh ini The Invention of Lying, itu adalah saat itu dikisahkan bahwa seluruh penduduk di dunia itu belum ada yang semuanya jujur, nggak ada yang bohong gitu. Jadi semua jujur itu bagus filmnya. Invention of Lying. Terus kita mulai karena mungkin kita jujur kita dimarahin, mungkin karena kita jujur kita apa namanya nggak dipercaya, mungkin kita jujur kita disakitin gitu. Akhirnya mungkin kita karena jujur orang tersinggung, akhirnya orang mulai bohong. Bagus. Nah, bayangkan sebuah ruangan di kantor kalian ketika kalian ngomong semua ngomong jujur nggak pakai filter. Bener-bener nggak pakai filter. Apapun yang ada di pikiran, di perasaan, di hati, di badan kayak bener-bener di emosi, di perasaan itu disampaikan tanpa filter. Kebayang nggak diskusinya kayak apa di kantor? Nah, itu kira-kira yang sebenarnya terjadi di pikiran teman-teman tim masing-masing. Oke, konsep wisata ini lobster di Jogja ada Mas, bisa jadi opsi studi banding. Ini apa nih konsep wisata ini? Lobster di Jogja. Oh, wisata lobster, sorry, atasnya ada ya.
Oke, ceria dan lobster. Kenapa lobster mahal banget? Apakah teman-teman tahu bahwa lobster itu dulu adalah makanan tahanan orang hitam di Amerika gitu, dan mereka emosi banget karena tiap hari dikasih lobster, sampai akhirnya dibikin yang namanya gerakan pokoknya apa nggak mau makan lobster lagi gitu. Akhirnya lobster nggak laku. Terus akhirnya di branding ulang biar lobster jadi makanan yang laku, makanan yang mewah dan seterusnya. Cincin yang bikin itu Diamond itu De Beers di Afrika Selatan. Sebenarnya nggak ada, tapi ketika dia apa ya, Diamond is symbol of love, kemudian seterusnya itu kerjaan para marketer semua, itu sebenarnya kerjaan yang kayak gitu. Good. Apa cewek apa namanya harus ngilangin bulu di badan gitu. Itu tahun 100 tahun yang lalu, 1930-an, yang bikin kampanyenya itu adalah Gillette. Waktu itu ketika semua orang lagi perang, cowok-cowok perang, itu siapa yang beli apa cukuran mereka? Mereka bikin kampanye bahwa cewek juga harus dicukur. Padahal zaman dulu cowok nggak peduli juga mau cewek, sampai sekarang mungkin, tapi karena kita dimasukin, ya marketer, teman-teman juga marketer ya, pada jualan, berusaha pokoknya nyari alasan biar orang beli gitu kan. Masukin ke bawah sadar orang. Good. Good, Mbak Prisma, kita masuk tanya jawab aja, udah jam 9, takutnya kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan tunjuk orang buat jawab loh. Ya, buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, bisa langsung di open mic-nya dan open kameranya ya. Bisa langsung tanya ke Mas Satya. Malam Mas Satya. Oke, Pak Rahmat nih. Ya, Mas, saya kebetulan ini perusahaan tempat saya ini kan sistemnya JO dengan owner. Nggak mungkin kebetulan dong, Mas. Masa kebetulan? Iya. Tiba-tiba kayak gitu. Yang berjalan sekarang ini jadi konsepnya JO, Mas, Joint Operation. Jadi saya pelaksana secara sistemnya, saya menjalankan. Perusahaan ini berjalan sejak 2013. Poinnya, sejak saya bentuk tim dari 2013 sampai sekarang, memang dari sisi penjualan yang menjadi harapan saya, target penjualan per manpower sampai target penjualan per bulannya ini memang tidak sesuai harapan. Hal-hal yang lain saya sudah lakukan, saya lakukan conference, saya lakukan pelatihan, training, dan itu secara konsisten saya berikan motivasi juga. Apa yang menjadi harapan kita, baik secara personal maupun tim, itu sudah kami lakukan. Sampai reward pun kita berikan, sisa hasil usaha dalam 1 tahun pun juga kita share gitu. Tapi ternyata saya bilang saya masih capek sendiri melakukan ini. Padahal tim pengembangan saya ini ada, saya buka cabang itu ada 4 cabang saya buka, Mas Tia. Oke. Perusahaannya apa, Mas? Bidangnya? Saya perusahaan jasa, labor supply, Mas. Apa? Jasa apa? Jasa labor supply, kayak cleaning service, gardener. Oke. Seperti itu, menarik. Good. Sorry, aku 2-3 pertanyaan aja ya, sekalian jawabnya biar enak. Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Siapa lagi kita? Sorry, tadi Mas Rahmat masih pertanyaannya apa berarti? Ya, pertanyaannya produktivitasnya, Mas. Belum sesuai dengan target. Oke, good. Targetnya naiknya berapa? Biasanya berapa persen? Kalau saya bikin target itu perubahan secara persentasenya itu kecil sekali, Mas, minim. Dan target secara hitungan nilainya pun juga di bawah daripada yang perusahaan-perusahaan lain yang ada. Karena memang tim saya ini tim yang saya bangun dari zero, dari nol. Yang notabene memang tidak ada basic marketing, kalaupun ada juga masih belum teruji. Saya harus membangunnya pelan-pelan itu. Dan cukup lama sudah memang. Konteks ngasih target, bikin target itu harus paling nggak masuk akal mungkin sih. Namanya kan objektif key result atau moonshot dari semua perusahaan, mulai Google, mau Amazon, mau Airbnb, segala macam, bikin goal misalnya sekarang 1 miliar, pokoknya tahun depan kita per bulannya harus 20 miliar gitu, atau 50 miliar gitu. Itu benar-benar kayak gitu cara mainnya. Karena kalau kita masih pertumbuhannya kecil, orang ngerasa nggak perlu ada perubahan. Kayak si kodok tuh loh, kalau dia dimasukin ke
panci terus baru dipanasin, dia akan mati. Karena dia tahunya air biasa, air hangat, air apa itu mati. Tapi kalau masukin air panas, dia akan bereaksi. Jadi kayak kadang kalau targetnya terlalu kecil, justru malah bikin orang ngerasa kayak nggak perlu ada perubahan. Jadi kalau targetnya dibikin emosional, tapi harus dibikin emosional, harus dibikin di dalam hati tiap timnya itu ngerasa kenapa target ini harus tercapai. Target cuma ada dua, yang satu harus tercapai, pasti tercapai. Yang kedua kalau tercapai, alhamdulillah, enggak yang nggak apa-apa, itu nggak akan pernah tercapai, Mas Rahmat. Jadi target harus bikin yang kira-kira gila, terus ngejarnya lebih gila lagi. Dan menariknya lagi di konsep OKR, target itu nggak boleh tercapai. Kalau target tercapai, bikinnya kekecilan berarti. Oke. Jadi tercapainya cuma 80%-an, 90%-an, 80%, 90%. Kenapa? Karena itu yang bikin otak kita tuh melar gitu. Contoh kalau misalnya biaya hidup di Trenggalek misalnya 1 juta sebulan, tiba-tiba harus hidup di New York, biaya hidupnya 200 juta per bulan. Itu bikin mikir. Tapi kalau dari Trenggalek mungkin pindah ke Kediri cuma 1,5 juta, ya biasa aja. Oh, tinggal sabunnya dipakainya gini gitu. Mungkin nggak laundry, nyuci sendiri gitu. Mungkin apa makanannya biasanya di warung terus sekarang masak gitu. Masih sederhana gitu, Mas. Belum harus mikir banget gitu. Itu yang kadang kenapa kita shock terapi, buang orang ke luar negeri dan seterusnya untuk ngerasain bahwa kehidupan tuh ada yang beda gitu. Makanya kalau misalnya orang jualan tas gitu 500.000, aku suruh main ke tempatnya LV, Chanel, Gucci yang jual tas 100-200 juta. Kalau dia jual apa hotel kamar yang 300 ribuan, suruh main ke hotel yang semalamnya 10 juta, 50 juta gitu. Kalau dia misalnya karyawan 10, suruh main ke yang punya karyawan 1.000. Kalau dia misalnya omsetnya 1 juta, main ke orang yang omsetnya 100 miliar sebulan gitu. Itu bikin otak kita tuh mendidih gitu, panas gitu. Tapi ketika balik ke masalah kita lagi jadi gampang. Oke. Jadi kita perlu, kalau dalam konteks apa ada sistem manajemen 10X itu namanya, kalau kita punya goal 1 miliar itu misalnya ya, apa namanya, emosi atau energi yang kita keluarkan tuh harus untuk mendapatkan 10 miliar. Harus 10 kali lipatnya. 10X itu untuk dapetin 1. Karena memang ada yang belum berhasil, mungkin ada yang proses, mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang apa berhasilnya cuma sepertiganya gitu. Tapi kalau energi kita 10 kali lipat, itu kemungkinan besar goal 1 itu tercapai. Jadi kalau goalnya 10 miliar sebulan, bikin strategi buat 100 miliar sebulan, Mas. Baik. Nah, biasanya yang bikin kita nggak jalan itu bukan lack of resource, bukan karena kita apa timnya dikit, timnya SD, timnya lama, timnya dari nol, bukan apa karena saya lulusan SMA, bukan karena saya anak orang kaya, saya anak orang miskin, tapi kurang willpower. Jadi game-nya selalu di willpower kan. Jadi kalau dibilang motivation never last, ya benar, motivation never last. Kayak kita mandi yang nggak bisa kita mandi sekali seumur hidup wangi kan, makanya kita mandi tiap hari, motivasi juga harus tiap hari, strategi harus tiap hari, apa teknik tiap hari gitu. Itu kalau ngomongin konteks konsistensi ya, kita belum tahu breaking point-nya di mana. Tapi kata kuncinya sebenarnya never give up aja sih, bahwa kalau kita never give up nanti ketemu jalannya. Kalau bahkan kita nemu jalan-jalan yang salah pun minimal kita taunya lebih cepat jalan yang salah itu. Tapi yang paling murah memang belajar dari kesalahan yang orang lain aja, jangan belajar dari kesalahan diri sendiri gitu. Sebenarnya pertanyaan kedua kan Baik. Saya pernah ngeyel sih yang dibilangin Mas Satya bahwa jangan hire orang yang merasa bahwa bosnya itu memiliki communication skill yang kurang bagus. Jadi bukan keluar dari tempat kerja, bukan keluar dari perusahaan, tapi keluar dari atau resign dari bosnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tahu main statistik, kita jadi akan lebih senang. Terus kemudian juga sama, kita perlu nanya mimpi mereka. Kalau mimpi mereka nggak bisa kita wujudin dari tempat kita, kita jujur aja ke dia. Oh sorry, aku nggak bisa wujudin mimpi kamu di sini. Gitu. Kamu bisa ke tempat lain untuk mewujudkan mimpi kamu. Itu kayak lebih fair sih menurutku.
dibanding kita menjanji surga ke semua orang gitu. Jadi poinnya sebenarnya kalau dan itu juga sama. Ingat tadi mereka punya nyawa, mereka punya waktu. Waktu itu adalah hal yang paling berharga di seluruh dunia, di seluruh alam semesta. Karena waktu itu nggak bisa balik lagi kan, kita nggak bisa balik ke kemarin sore gitu. Jadi kalau ada orang, oh sorry aku sibuk banget nggak ada waktu gitu. Wah miskin banget dia, waktu aja nggak punya kan. Jadi kita lagi mau pakai waktu orang nih. Kalau dia umur 25 nanti di umur 30 dia mungkin tujuan hidup dia berubah lagi loh. Jadi jangan sampai kita mikir dulu katanya kamu pengen bisa umroh, udah aku umrohin loh. Iya itu dulu 5 tahun lalu gitu. Mungkin hafal Quran sekarang, goalku mungkin bikin badanku jadi six pack mungkin gitu. Dikasih makanan tiap hari di kantor malah bikin dia emosi karena bukannya fasilitas tapi dia mengganggu program dia jadi six pack gitu kan. Jadi kayak itu diajak ngobrol sih menurutku. Jangan sampai kita merasa ini menarik. Hampir semua orang selalu berasumsi. Padahal asumsi itu letaknya dari semua pengalaman, pemikiran, pengetahuan kita di masa lalu. Kita, saya, di orang lain yang memiliki pengetahuan, pengalaman yang berbeda, pasti asumsinya berbeda juga. Makanya kita perlu bedakan yang namanya fakta dan persepsi gitu. Jangan sampai kita merasa ini fakta, itu cuma persepsi. Jangan sampai kita merasa yang persepsi adalah fakta gitu. Jadi kayak itu yang perlu dibedain. Jadi bedain fakta sama persepsi gitu. Termasuk kalau orang keluar tadi, ini buat Intan tadi adalah sebuah pengkhianatan luar biasa, kena batunya sendiri, makan sendiri. Tapi tadi ada satu orang tuh yang bilang goalku adalah pokoknya yang masuk ke aku ajarin biar bisa bisnis sendiri sama kayak aku. Jadi kan beda persepsinya. Bagi dia ngajarin dia bisa bisnis sendiri itu adalah sebuah keberhasilan untuk mendidik orang. Gitu. Ngadu persepsi atau asumsi mending kita konfirmasi sih. Gitu. Mas Noval, apa kabar Mas Noval? Ya, Mas Noval. Terima kasih, Mas. Halo. Siap, Mbak Intan. Halo Mas Satya. Gimana kabar Mas Satya tadi nggak? Oh, dimaafkan, tidak ada salah. Tidak perlu minta maaf. Ya. Dalam nentuin target ini menurut saya emang tricky ya. Memang pengennya targetnya tinggi nih. Tadi juga Mas Satya menyarankan ya coba bikin setinggi mungkin gitu biar nanti kita bisa sampai terus yang besar ya. Tapi seringkali justru anggota itu jika melihat target yang mereka merasa wah ini tercapai gitu. Tapi kalau memang kita kasih target yang lebih rendah yang achievable, takutnya tadi ya jadi apa terlalu mudah dicapai jadi nggak ada perkembangan yang begitu kelihatan. Nah, gimana cari titik paling optimal ya Mas Satya yang kira-kira ini bisa membuat teman-teman juga tetap semangat, tetap yakin bisa mencapai, tapi nggak terus terlalu rendah juga gitu ya. Tetap bisa deal dan tapi juga tinggi gitu. Itu cara menentukan titik target yang paling optimal seperti apa Mas Satya? Oke, good. Itu sih, thank you Mas Noval. Jadi poinnya sebenarnya gini. Kalau aku juga dulu sampai sekarang masih cukup jelek sih untuk bikin target gitu karena kadang banyak maunya, kadang nggak mau apapun gitu kayak udah nggak pengen apapun gitu. Jadi kadang orang masih galau juga yang di sekitarku karena belum jelas Satya itu maunya apa gitu kan. Ganti-ganti dan berubah-ubah kadang-kadang kayak oh nggak mau apapun gitu atau dan seterusnya. Jadi paham arahnya kemana. Kan kita tetap pengen goalnya tercapai, tapi sebenarnya ada sense of achievement yang sebenarnya dalam dunia psikologi itu kurang tepat. Tapi aku nanti ingetin ya tadi bahwa sense of achievement itu kurang tepat. Tapi poinnya adalah gini. Yang pertama, kita harus nitipin atau naruh atau masukin semua goal kita target tadi ke bawah sadar
sadarnya tim kita. Itu sebenarnya poinnya yang paling penting, nomor satunya, bawah sadar. Karena bawah sadar itu 95% dari pikiran kita. Kalau kita cuma di alam sadar itu nggak masuk. Jadi masukinnya ke bawah sadar. Kalau sudah masuk bawah sadar, bawah sadarnya sepakat, nggak ada konflik di bawah sadarnya, biasanya akan jauh lebih tercapai. Jadi poin nomor satu adalah apapun goalnya, nggak peduli berapapun, nitipnya masukinnya ke bawah sadar. Gimana cara masukin ke bawah sadar? Nah itu belajar lagi panjang. Kita nggak masuk, tapi intinya harus masuk ke bawah sadar. Tapi yang paling penting pertama masukin ke bawah sadar kita. Kenapa goal itu penting bagi kita? Kenapa goal itu harus tercapai bagi kita? Kalau tercapai apa manfaatnya bagi kita? Kalau nggak tercapai apa ruginya? Kita harus sadar banget ada itu seberapa ingin kita pengen dengan goal kita. Ya diskusi dengan ego personality. Semuanya harus dibikin selaras di dalam diri kita. Bahkan di dalam diri kita ada tim juga sebenarnya yang harus kita selaraskan bahwa goal itu memang sudah sesuai dengan yang kita benar-benar inginkan dalam hidup ini gitu. Jadi yang pertama, please sepakati sama diri sendiri, bahwa sadar sendiri bahwa ini memang goal yang teman-teman benar-benar pengen, benar-benar butuhkan untuk tercapai gitu. Terus yang kedua, achievement atau goal yang tercapai itu overwhelm. Kayak apa namanya? Bentar, kalimatnya gini dulu sebelum itu. Manusia biasanya gini, kalimatnya itu apa namanya? Selalu overestimated apa yang mereka bisa lakukan dalam setahun, tapi underestimated apa yang mereka bisa lakukan dalam 10 tahun. Jadi goal tahun ini, bulan ini tuh kayak udah gila-gilaan. Tapi 10 tahun mereka nggak percaya. Jadi kalau aku sekarang bikin goal itu 10 tahunan. Kayak kemarin bikin Inspira Super Team, itu sampai 10 Oktober 2020. Dari 10 Oktober 2000 gitu. Benar-benar kayak 2010. 10 tahun. Jadi benar-benar kayak 10 tahun goalku bikin tim. Semua orang tahu, semua yang kenal aku tahu, semua timku tahu bahwa aku bangun tim goalnya 10 tahun. Sekarang aku bangun perusahaan, ini mau kita launching 10 Oktober 2021, itu goalnya cuma satu, yaitu 10 Oktober 2045. Jadi langsung 24 tahun goalnya. Nggak pakai goal tahunan, nggak pakai goal bulanan, tapi 24 tahun gitu. Siapa yang mau ikut untuk bangun ini, ayo. Siapa yang nggak mau ikut, ya udah nggak usah ikut gitu. Kayak itu kayak proses. Nah, ngomongin proses, baru kita ngomong bahwa celebration, kita kan gini, kalau rumus bangun tim itu sebenarnya kalau disederhanakan jadi 5. Bahwa yang pertama, tim harus merasa diapresiasi. Merasa ya, bukan kita merasa sudah ngapresiasi. Ini kalimatnya jangan bolak-balik. Tadi mungkin Mas Rahmat, Mbak Intan merasa sudah ngapresiasi tim. Tapi yang penting tim sudah merasa diapresiasi belum? Sudah merasa direcognize belum? Itu yang penting, jangan dibalik. Kita suka, oh udah aku kasih gaji, udah aku kasih makan siang, udah kasih aku bonus, udah kasih, itu kita pikir itu sudah. Tapi kita harus tahu apakah dia sudah merasa diapresiasi atau direcognize belum, itu yang paling penting. Karena kalau banyak perusahaan hilang, tim hilang, segala macam, itu nomor satunya karena tidak merasa diapresiasi. Say please, say thank you, say sorry, kemudian kita tepuk pundaknya, kita banyak caranya, tergantung siapa tim kita. Itu nomor satu. Nomor dua, ini ngomongin sense of belonging. Virgin, Google, Amazon, Starbucks, segala macam, itu mereka merasa belong to special community. Bahwa perusahaan ini tuh kayak komunitas spesialku, keluargaku yang lebih keren, keluargaku yang aku tentukan gitu. Ini adalah keluarga baruku gitu. Jadi mereka merasa beruntung banget, keren banget, senang banget ketika mereka bisa join sama komunitas yang spesial ini menurut mereka. Itu yang bikin mereka sense of belonging karena mereka merasa ini tempat spesial. Aku orang spesial, join di tempat spesial, atau aku orang nggak spesial, bisa join di tempat spesial, beruntung banget gitu. Jadi kayak tempatnya harus jadi kayak spesial banget. Apa yang bisa bikin spesial? Ternyata nomor satu. Ini kita kalau mau breakdown banyak, tapi nomor satu itu adalah culture. Kalau culture-nya bagus, orang akan ngerasa senang di situ, bahagia di situ, happy di situ, sehingga dia ngerasa spesial di situ. Jadi unique sense of belonging gitu. Dia ngerasa, oh kalau di Inspira tuh gini ya, kalau di Google tuh gitu. Aku tuh anak Google gitu. Jadi kayak aku anak Apple gitu mungkin misalnya. Itu kayak dia ngerasa di tempat itu spesial. Yang ketiga adalah help them to grow. Bantu mereka untuk tumbuh. Benar-benar kayak bantu mereka untuk tumbuh. Tumbuh tuh banyak. Bisa
dengan kita challenge gitu. Mungkin dia awalnya nggak bisa ini jadi bisa ini, mungkin dulu levelnya segini sekarang jadi segitu. Dulu mungkin kemampuan dia A sekarang jadi A++ gitu. Kemudian bisa juga kita lakukan yang namanya develop itu ya mulai dari training, dari coaching, pengembangan diri, pengembangan sikap, pengembangan karakter, pengembangan mental gitu, di develop. Itu yang bikin dia merasa terbantu tumbuh. Yang terakhir itu adalah kasih feedback. Banyak orang yang kita tiba-tiba udah setahun 2 tahun nggak pernah ngobrol berdua. Apalagi kalau timnya makin banyak. Aku juga sadar aku punya masalah di situ karena timku lumayan banyak, jadi kayak ada yang kayak udah tiba-tiba 2-3 tahun nggak pernah ngobrol segala macam terjadi hidupku. Tapi aku ngobrol sama beberapa puluh orang ini yang ngobrol sama beberapa ratus ribu orang gitu, kayak jadi kayak lebih bikin sistem untuk gimana tiap orang dapat feedback gitu, dapat feedback. Feedback itu bisa yang candid, bisa yang apa namanya berdua doang, terutama berdua. Mereka akan ngerasa kebantu untuk tumbuh kalau kita dapat feedbacknya personal one on one. Itu bakal merasa mereka grow their talent. Nah, ini poin pertanyaannya Mas Noval yang nomor 4 itu adalah celebration. Celebration itu overwhelm. Banyak orang yang ngerasa celebration itu harus kalau udah menang Piala Dunia. Itu kenapa si tim Indonesia menang Piala Asia Tenggara aja nggak menang-menang gitu. Karena semua itu berharap untuk celebration yang luar biasa, pencapaian seumur hidup, pencapaian paling keren, pencapaian yang bikin happy banget gitu dan seterusnya. Nah, menariknya kalau kita punya goal 10 tahun, kadang ketawa, misalnya gini, aku ada perusahaan yang udah 10 tahun. Dulu dia nih 10 tahun yang lalu mungkin nyari 200.000 sehari pusing juga gitu, nyari 1 juta sehari galau banget gitu. Tapi sekarang mungkin nyari 1 juta, nyari 500 juta sehari udah biasa gitu. Itu poin di mana sebenarnya, tapi kita nggak pernah ngerasa bahagia, kenapa? Karena 500 juta ini cuma kayak naik berapa persen dari pencapaian bulan lalu gitu. Tapi kalau kita lihat tarik 10 tahun, pertumbuhannya sebenarnya gede banget udah. Tapi kita ngerasa kayak apa itu loh yang pengen banget punya mobil mewah gitu. Ketika udah punya happy banget, tapi happy-nya cuma sebentar gitu. Pengen punya rumah bagus, happy, tapi happy-nya nggak lama gitu. Jadi kita tuh kayak kadang kurang mencukuri, kadang gratitude yang padahal barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya kan. Kalau mau nikmatnya ditambah tinggal bersyukur doang, kan sederhana sebenarnya rumusnya. Kita ngapain kita cari yang susah-susah gitu ya. Jadi dengan bersyukur, dengan kita rayain semua apa yang dirayain, winning prosesnya yang dirayain. Jadi ada proses yang terjadi bagus apa rayain, ada apalagi rayain, gitu, rayain. Karena kemenangan besar itu nggak pernah ada. Itu pasti hanya karena kemenangan kecil, oh berhasil angkat telepon, berhasil janjian meeting, berhasil pakai baju rapi, berhasil nerbitin launching produk baru, berhasil dapetin tim, berhasilnya kecil terus. Sehingga nggak pernah kerasa yang gede. Karena goal kita di misalnya goal kita setahun gitu, mungkin sekarang biasa aja. Nanti di akhir tahun, karena di 31 Desember biasa lagi, karena kita udah terbiasa dengan skala itu di 1 Desember, udah terbiasa itu di 20 November. Jadi nggak pernah ada yang kayak gini gitu. Yang kita pengen kan dari sini terus ke sini gitu. Cuma lupa ngelihatnya kurang jauh sama kurang detail gitu. Kalau kita ngelihatnya detail-detail sebenarnya banyak banget yang bisa kita rayain tiap waktu ya. Rayain juga sederhana, tepuk tangan aja itu perayaan, kita umumin pidato perayaan, kita kasih reward kecil perayaan, makan pizza itu perayaan, gitu create the energy gitu. Dan ketika kita create the energy, people will start falling in love with you gitu, bukan with the company. Karena di diri kita ada energi keberhasilan, energi kemenangan, energi perayaan, energi cinta kasih tadi, bersyukur, terima kasih dan seterusnya. Dan mereka akan jatuh cinta juga sama kita, sama belief kita, sama value kita, dan akhirnya yang tadi kita menjadi orang yang bisa mereka percaya, karena trust itu kata kunci yang terakhir, yang paling penting. Kemudian yang nomor 5 terakhir itu adalah making difference. Making difference itu ngomongin purpose tadi, bahwa passion itu contagious. Kalau aku punya passion untuk suatu hal, itu nular, contagious ke orang lain. Kalau aku dan si secret passion itu purpose gitu. Kalau kita pengen punya passion yang benar-benar luar biasa, itu adalah purpose of life gitu.
Dan kita harus constantly communicate about our purpose of life, sehingga orang akan ngerasa banget yang namanya dia itu yang pertama tadi diapresiasi, kedua dia merasa memiliki, yang ketiga dia ngerasa di sini tumbuh, yang keempat di sini adalah tim pemenang gitu. Bahkan tim pemenang sekalipun kalau cuma dikejarin, dimaki-maki, digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin, nggak diapresiasi, nggak ada yang dirayain di kantor karena goalnya nggak masuk akal semua, nggak pernah menang gitu, nggak pernah tercapai, akhirnya ya galau juga. Dan yang terakhir tadi, kita ngelakuin semua ini untuk apa sih? Purpose-nya apa? Why-nya apa? Alasannya apa? Value yang mau kita bawa apa? Tujuan yang lebih gede dari diri kita sendiri apa? Gitu. Dan itu akan sangat menular. Gitu, itu sekaligus penutup Mbak Prisna. Thank you semuanya. Thank you.